Bab 026. Bagaimana? Apa dongengku barusan sangat bagus? Tanya Rai. Dasar brengsek, ku bunuh kau. Dava sangat murka dan dengan segera dia membuat ikatan tali itu meregang. Dia membuka tali itu dan berlari hendak menyerang Rai. Namun anak buah Rai memeganginya. Rai maju dan mulai menghajarnya dengan pukulan bertubi-tubi di bagian perut dan wajahnya. Kania menangis melihatnya. Sedangkan Dika berusaha melepaskan tali yang mengikatnya saat anak buah Rai lengah. Setelah puas menghajar Dava, Rai mengeluarkan sebuah pistol. Dia melangkah mundur dan mengarahkan pistol itu ke jantung Dava. Anak buahnya berpencar dan meninggalkan Dava yang masih berdiri sendiri dengan baju penuh darah yang keluar dari mulutnya karena pukulan Rai tadi. Kania berteriak dan menggeleng. Selamat tinggal, temuilah adikmu. Rai menarik pelatuk pada pistol itu. Dava memejamkan mata. Kania, aku mencintaimu. Ucapan terakhir dari Dava yang hanya dia saja yang mendengarnya. Dur. Sebuah tembakan pun terdengar. Dava membelalakkan matanya kala merasakan tubuh seseorang berada di depannya. Dika berdiri dengan tangan terlentang melindungi Dava. Ya, Dika berlari dari kursinya saat tali yang mengikatnya sudah terlepas. Dia berdiri dan menjadi tameng Dava. Dika ambruk dan Dava menangkapnya. Dika, Dava berteriak sambil menangis mendapati sahabatnya ambruk dengan tubuh bersimbah darah. Hemim, teriakan Kania terdengar sangat menyedihkan dari sudut ruangan itu. Dava masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Rai ingin menembak Dava tapi dia ingin menikmati kepedihan Dava saat sahabatnya meregang nyawa. Dika, kenapa kau lakukan ini? Bertahanlah, aku mohon. Dava menangis melihat Dika yang bersimbah darah. Dia mendekap tubuh Dika yang tergeletak di pangkuannya. Dava dengarkan aku. Dase, bu, siabi, sarye, yang nya kusa, jaye, yang tahu. Kubu, kanka, kakan, dungkan. Nia, Dika berusaha mengumpulkan tenaga terakhirnya untuk menuntaskan kalimatnya. Apa? Siapa kakaknya? Kata Dava. Mereka jauh dari semua orang yang ada di situ, jadi hanya Davalah yang mendengar kalimat Dika yang setengah berbisik karena menahan sakitnya, begitu juga sebaliknya. Apa yang dia katakan? Pasti kalimat perpisahan. Ini tontonan yang sangat bagus, kata Rai. Dia melipat tangannya ke dada. Kuju, gati, dakta, Petunjuknya adalah go, longanda, rahlang, kaye, yang sama dantan, dala, hir diba, huse, belah kiri kaknya. Nya itu yang kute, tahu nafas Dika mulai tersenggal-senggal. Tidak Dika, bertahanlah, aku mohon. Kau bahkan belum menghajarku. Ayo bertahanlah dan hajarlah aku sesukamu, aku mohon. Dava menggenggam tangan Dika sambil terus menangis. Kau sisa, mase, pertidu, lu. Kui, nginbi, cara ngankan, nia, kata Dika. Rai, aku mohon, biarkan dia berbicara dengan Kania. Dava menatap Rai dengan wajah memelas penuh air mata. Lepaskan wanita itu, perintah Rai. Dia ingin sekali menyaksikan pemandangan yang sangat menyayat hati itu. Mereka melepaskan Kania. Kania berusaha berjalan cepat dengan tubuhnya yang lemah. Kak Dika, Kania memeluk Dika. Tangisannya begitu pilu. Kan, niabar, yan, jilahun, tukte, tephai, dubde, nia, ku, kata Dika. Tidak Kak, aku mohon jangan tinggalkan aku. Air matanya terus mengalir. Dia tidak menyangka. Hei bi, reng, sekja, ga, laa, diku. Nya di,
Ri, Mu Ye, Yang A, Cooper, Kayaun, Tukmen, jaganya, hahaha, nafas Dika semakin melemah. Tidak, Dika bertahanlah, Dava berusaha membuatnya tetap sadar. Kumi, res, tuika, li, an, setelah mengeluarkan kalimat terakhirnya, Dika menghembuskan nafas terakhirnya dan menutup matanya. Dika, Dava mendekap tubuh Dika yang sudah terbujur kaku. Dika telah pergi untuk selamanya. Kak Dika, Kania menangis histeris melihat kakak yang sangat disayanginya meninggalkannya untuk selamanya. Rai mengangkat pistol ke arah mereka. Dava mendekap tubuh Kania, melindunginya di saat-saat terakhir dan ARGGGH. Sebuah tembakan diiringi suara teriakan terdengar dari ruangan itu. Suara erangan terdengar di dalam ruangan itu. Kania meraba tubuh Dava yang masih memeluknya. Rasanya dia tidak mendengar apapun dari mulut Dava. Kania mengangkat wajahnya. Dia melihat Rai tengah terjatuh ke lantai sambil memegangi kakinya yang bersimbah darah. Ternyata polisi yang telah menembak kakinya. Semua anak buahnya ditangkap oleh polisi dibantu dengan para pengawal Dava. Udin menghampiri Dava dan Kania yang masih berpelukan. Dia melihat jenazah Dika yang bersimbah darah, namun anehnya wajah Dika tampak tersenyum penuh ketenangan. Tuan, Udin merasa bersalah karena dia terlambat. Dava masih berusaha menenangkan Kania yang masih menangis. Bawa jenazah Dika ke rumahnya, kata Dava. Udin dan beberapa pengawal segera menggotong jenazah Dika keluar. Mereka memasukkannya ke mobil ambulan yang tadi dipanggil Udin juga bersama dengan polisi karena feeling Udin akan ada pertumpahan darah. Dan benar saja, terjadi pertumpahan darah bahkan sampai merenggut nyawa Dika. Dava menuntun Kania menuju mobilnya. Mereka mengikuti mobil ambulan ke rumah Dika. Di dalam ambulan, dokter mengeluarkan peluru dan menjahit lukanya. Sesampainya di rumah Dika, semua pelayat sudah berdatangan karena mereka sudah mendengar hal ini dari lurah setempat. Media juga berdatangan untuk meliput, namun pengawal Dava tidak memperbolehkan mereka masuk. Jenazah Dika diletakkan di tengah ruangan. Di atas tilam, tubuhnya sudah ditutupi kain. Kania tak kuasa menahan semua itu. Dia terus menangis memanggil-manggil nama Dika. Suara tangisannya sungguh menyayat hati. Dava terus di sampingnya dan berusaha menegarkannya. Karena kejadian itu terjadi saat tengah hari, maka jenazah Dika akan dikubur sore itu juga. Berbagai tahap demi tahap telah dilakukan hingga akhirnya sampailah pada prosesi penguburan Dika. Dika dikuburkan di samping makam orang tuanya. Kania terus menangis histeris saat jenazah kakaknya dimasukkan ke liang lahat. Jangan, Kak Dika, jangan tinggalkan aku. Kania berusaha menahan agar jenazah Dika tidak dimasukkan ke liang lahat. Beberapa pelayat juga menangis karena melihat dan mendengar tangisan pilu Kania. Dava memeluknya dan menahannya sambil menangis. Sabar sayang, kau harus tetap kuat, kata Dava di sela tangisannya. Penguburan telah selesai, semua orang telah pergi. Kania masih tetap di sana. Dia duduk di samping makam Dika. Dia menangis mengenang semua yang telah dia lewati bersama Dika. Apakah Dika tahu? Dulu aku pernah bermimpi. Di dalam mimpiku ada aku, Kak Dika dan orang tua kita berkumpul di sebuah taman. Kita mengadakan piknik di taman yang sangat indah. Kita tertawa bersama saat itu. Tapi hanya sebentar karena tiba-tiba Kak Dika membangunkanku dan mengatakan bahwa aku tidur sambil tertawa sehingga membangunkan kakak yang juga tengah tidur. Saat itu aku marah sekali pada kakak karena kakak mengacaukan mimpiku. Jika ingat hari itu aku sangat geli melihat ekspresi wajah kakak yang seperti orang bingung karena aku memarahi kakak habis-habisan. Kania menghentikan kalimatnya. Air matanya menetes. Tapi sekarang aku tidak bisa melihat ekspresi itu lagi. Kania menangis sambil meremas bajunya.
Dava yang dengan setia mendengarkan sejak tadi, memeluknya erat. Tenanglah Dika, aku akan menjaganya seumur hidupku. Tidak akan aku biarkan dia terluka sedikit pun, kata Dava yang juga ikut menangis. Kemudian, Dava dan Kania membacakan doa untuk Dika. Setelah itu, mereka berdiri dan melangkah pergi. Mereka menuju rumah Kania. Untuk beberapa hari ini Dava akan menginap di rumah Kania. Seminggu telah berlalu. Berita tentang kejadian itu memenuhi media. Seorang pengusaha muda tewas tertembak. Diduga dendam, pengusaha muda Raihan Bramantio membunuh Dika. Dava diduga menikah diam-diam dengan adik Dika. Begitulah berita yang masih simpang siur dikarenakan Dava belum memberi klarifikasi terkait kejadian tragis itu. Kania masih kelihatan murung. Sejak meninggalnya Dika, seolah cahaya hidupnya mulai meredup. Di dunia ini hanya dialah yang keluarga yang Kania punya. Kania sedang duduk melamun di belakang rumahnya. Dia menatap kebun bunga mawar putih yang berukuran kecil. Dia ingat betul saat dia dan Dika menanam mawar itu bersama-sama sebelum dia diculik Dava. Dava menghampiri Kania dan duduk di sampingnya. Lihatlah bunga-bunga itu sangat cantik sepertimu, Dava mencoba menghibur Kania. Kamu tidak ahli dalam menghibur orang, Kania sedikit tersenyum. Aku akan belajar, kata Dava. Ini sudah seminggu, seharusnya kamu keluar. Pasti banyak orang yang menunggumu. Mereka pasti menanti jawabanmu, kata Kania. Aku pasti akan keluar dan mengadakan konferensi pers tapi nanti saat kau benar-benar sudah lebih baik, kata Dava. Aku sudah lebih baik, dan untuk apa menungguku? Tanya Kania. Aku akan mengadakan konferensi pers bersamamu, kata Dava. Apa maksudnya? Kania heran. Aku akan memperkenalkanmu ke publik sebagai istriku. Aku sudah mendaftarkan pernikahan kita ke KUA. Kita akan resmi menikah secara hukum, kata Dava. Mata Kania berbinar-binar mendengar pernyataan Dava. Dia tersenyum. Namun tiba-tiba senyumnya hilang. Bagaimana dengan Mami, kata Kania. Mami pasti akan setuju. Lagi pula tidak ada alasan untuk menolakmu. Dika sudah terbukti tidak bersalah, kata Dava meyakinkan. Bagaimana kalau Mami tidak setuju, kata Kania. Itu tidak mungkin, Dava menepisnya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, kata Kania. Seandainya Mami tidak setuju, aku akan tetap pada pendirian dan hatiku, kata Dava penuh keyakinan. Apa kamu akan menjadi anak durhaka? Kata Kania. Tidak, bukan begitu, aku sudah memikirkan cara lain jika seandainya Mami menentang hubungan kita, kata Dava. Apa itu? Tanya Kania. Kau akan tahu nanti, kata Dava. Baiklah, aku mau, kata Kania tersenyum. Aku berjanji akan selalu menjagamu. Dava memeluk Kania dan membelai rambut panjangnya. Kania tersenyum dalam pelukan Dava. Rasanya sangat nyaman dan hangat berada dalam dekapan suami yang sangat mencintai dan menyayanginya. Keesokan harinya, Dava dan Kania berangkat ke kantor polisi untuk memenuhi panggilan polisi yang tempo hari belum mereka penuhi karena keadaan Kania yang belum stabil. Sesampainya di kantor polisi, Kania dan Dava memberikan keterangan terkait dengan kejadian di gedung itu juga mengenai pernyataan Rai yang telah membunuh Yulia dan Risa. Sebenarnya Dava ingin bertemu dengan Rai namun dilarang oleh polisi karena prosedur yang berlaku. Mereka akan bertemu di pengadilan dengan Dava dan Kania sebagai saksi. Setelah selesai, mereka pun pulang ke rumah Dava. Di perjalanan, sayang, aku mau tanya apa golongan darahmu? Tanya Dava. Kenapa sayang? Tanya Kania. Aku ingin menyetok kantung darah untukmu saat melahirkan nanti. Kau pasti butuh banyak darah, kata Dava mencoba mencari alasan. Itu masih lama sayang, kata Kania. Tidak apa-apa, untuk berjaga-jaga saja, kata Dava. Golongan darahku sangat langka yaitu O negatif, kata Kania. Oh,
Langka sekali ya sayang, pasti akan sulit mendapatkannya. Untung aku tahu sekarang jadi aku akan mulai mencarinya mulai sekarang, kata Dava. Sahut Kania. Ruli hanya mendengarkan saja. Mobil pun melaju dengan kecepatan sedang menuju ke kediaman mereka. Dava dan Kania sampai di rumah. Kania masih takut untuk masuk ke dalam rumah itu. Dava menggenggam tangannya berusaha menguatkannya. Mereka pun melangkah masuk dan benar saja Mami sudah menunggu mereka di dalam. Hebat kamu ya, seminggu tidak menampakkan batang hidungmu bahkan mengabari Mami saja kamu tidak bisa, Mami menatap ke arah Dava. Maaf Mam, kata Dava. Kenapa kamu membawa wanita ini ke sini, bukannya kamu tidak akan menerimanya lagi? Tanya Mami. Tidak Mam, aku sangat mencintainya, kata Dava. Tidak, Mami tidak setuju kalau dia tinggal di sini, Mami menatap tajam ke Kania. Kania hanya menunduk sambil terus memegang lengan tangan Dava. Kenapa Mam? Dika sudah terbukti tidak bersalah bahkan dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkanku, kata Dava. Ya, tapi sumber permasalahan kalian adalah karena kamu dulu berteman dengannya dan menjadi anak yang nakal. Kalau saja dulu kamu tidak bertemu dengannya dan dia tidak berpacaran dengan Yulia, tentu Yulia masih hidup sampai sekarang, teriak Mami. Mam, apa kemarahan Mami bisa membawa Yulia kembali? Tunggu, dari mana Mami tahu tentang semua itu? Kami bahkan belum mengatakan apapun, tanya Dava heran. Mami menemui salah satu anak buah Rai dan menanyakan hal itu karena Rai masih belum boleh ditemui, kata Mami. Sudahlah Mam, yang terpenting sekarang aku selamat dan musuhku sudah tertangkap, kata Dava. Tapi Mami tidak mau menerima dia di rumah ini. Teriak Mami. Mam, dia sedang mengandung cucu Mami, kata Dava. Aku lebih baik punya cucu dari wanita malam daripada dirinya, Mami melotot tajam. Mam cukup, kesabaran Dava sudah habis. Mami tidak berhak merendahkannya seperti itu. Bahkan Dava menikahinya dalam keadaan masih suci. Coba Mami pikir, di zaman sekarang sudah jarang ditemui gadis yang masih menjaga kesuciannya, kata Dava. Kamu sudah berani membentak Mami demi wanita itu. Mami menatap sinis ke Kania. Bukan begitu Mam, harusnya Mami bisa menjaga kata-kata Mami untuk tidak merendahkan orang lain, kata Dava. Benarkan pikiran kamu sudah diracuni olehnya? Mami tersenyum sinis. Suara lembut Dirga terdengar dari arah belakang Mami. Sepertinya dia mendengar suara gaduh mereka. Sudahlah. Mereka baru saja berduka. Mami tidak kasihan melihat Kania. Dia sekarang sebatang kara di dunia ini. Dia hanya punya Dava. Apa Mami mau semua media memberitakan kalau Mami tega mengusir menantu Mami yang sedang hamil? Sedangkan dia tidak bersalah, Dirga mencoba memberi pengertian kepada Mami. Tapi Mami sangat membencinya Dirga, kata Mami. Sudahlah. Singkirkan amarah Mami, Dirga mohon jangan ada keributan di rumah ini. Dirga memandang Mami dengan tatapan lembut dan merangkul Mami. Ayo kita minum teh dulu, ajak Dirga. Mami pun luluh dan menurut ikut bersama Dirga. Dia memang pintar sekali dalam meredam emosi Mami, syukurlah dia di sini, kata Dava. Ayo sayang, kita ke kamar dulu kamu harus istirahat, ajak Dava. Kania mengangguk dan ikut naik ke atas dengan lift. Pada malam harinya, mereka semua makan malam. Mami terus menatap Kania tajam. Kau tidak akan pernah bisa mengambilnya dariku dasar wanita licik, gumam Mami. Selesai makan, mereka berkumpul di ruang keluarga.